Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zulfaria Alifah. Di sini saya akan menerangkan tentang filsafat pendidikan. Yang dibahas dalam filsafat pendidikan antara lain yaitu konsep dasar filsafat, kelahiran dan perkembangan ilmu filsafat, hubungan filsafat, ilmu dan agama, posisi filsafat dalam struktur ilmu, ontologi pendidikan, epistemologi pendidikan, aksiologi pendidikan, dasar filsafat pendidikan di Indonesia, filsafat pendidikan tradisional, filsafat pendidikan modern, pemikiran pendidikan kontemporer pertama, pemikiran pendidikan kontemporer kedua, dan yang terakhir yaitu pemikiran pendidikan Ivan Illich. Pada bab pertama kita akan membahas mengenai konsep dasar filsafat, yaitu pengertian filsafat sendiri adalah alam pikiran atau alam berpikir. Berfilsafat artinya berpikir atau olah pikir. Namun, tidak semua orang berpikir itu dinamakan filsafat. Tujuan dari filsafat antara lain bisa menjadikan manusia lebih mendidik dan membangun diri sendiri. Seseorang dapat menjadi orang-orang yang berpikir dan memberikan dasar-dasar pengetahuan. Cabang filsafat ada 3, yakni metafisika, epistemologi, dan aksiologi. Objek, forma, dan internal filsafat. Adapun objek forma filsafat yaitu cara memandang apa saja, baik konkret maupun abstrak secara sistematis, mendalam, radikal, spekulatif, universal, dan konsisten. Adapun objek internal filsafat yaitu mencakup apa saja, baik hal konkret ataupun hal-hal abstrak. Metode filsafat itu ada banyak. Yang pertama, metode kritis, metode intuitif, metode skolatik, metode matematis, metode empiris eksperimental, metode transdental, metode dialektis, metode fenomenologis, eksistensial, dan metode analitik bahasa. Bab yang kedua yaitu kelahiran dan perkembangan ilmu filsafat. Kelahiran dan perkembangan ilmu filsafat. Latar belakang munculnya filsafat karena tidak adanya kasta pendeta, sehingga secara intelektual orang lebih bebas dalam berpikir dan merumuskan konklusi hasil pemikiran. Secara umum, filsafat dibagi menjadi 4 periode, yakni pada periode Yunani kuno, periode abad pertengahan, periode abad modern, yang terakhir periode kontemporer. Bab yang ketiga yaitu membahas tentang hubungan filsafat, ilmu, dan agama. Filsafat sebagai ilmu pengetahuan. Filsafat sendiri merupakan induk dari sebuah ilmu pengetahuan dan mempunyai peranan yang mendasar dalam sebuah pendidikan. Yang kedua, posisi filsafat sebagai pandangan hidup. Maksudnya suatu pandangan hidup yang dijadikan dasar setiap tindakan dan tingkah laku dalam kehidupan sehari-hari. Juga dipergunakan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi dalam kehidupan. Perbedaan dari ketiga ini yaitu diambil intinya perbedaan sumber, perbedaan kebenaran, perbedaan objek, dan perbedaan nilai. Hubungan antara filsafat, ilmu, dan agama, yakni ketiganya sama-sama pengetahuan. Ketiganya memiliki hubungan tujuan untuk menemukan kebenaran, dan ketiganya memiliki metode tertentu dalam pencarian kebenaran. Bab selanjutnya yakni posisi filsafat pendidikan dalam struktur ilmu. Filsafat pendidikan adalah ilmu yang pada hakikatnya adalah jawaban dari pertanyaan-pertanyaan dalam lapangan pendidikan. Hubungan filsafat dengan pendidikan yakni suatu keharusan. Hubungan pendidikan dan filsafat muncul
karena pendidikan merupakan anak filsafat dan rangkuman pengalaman dan pendapat-pendapat yang dicapai oleh filsafat. Hubungan filsafat dengan kebudayaan adalah salah satu hasil berfilsafat yang termanifestasi pada cipta, rasa, dan rasa, sikap hidup, pandangan hidup. Filsafat mengendalikan cara berpikir kebudayaan. Di balik kebudayaan ditemukan filsafat. Hubungan pendidikan dengan kebudayaan, yakni dalam konteks penguatan pendidikan dan memajukan kebudayaan, dapat diartikan bahwa pendidikan membuat orang berbudaya. Selanjutnya yaitu ontologi filsafat. Pengertian ontologi secara istilah adalah bisa diartikan sebagai suatu ilmu yang mengkaji tentang hakikat dan segala sesuatu yang ada. Hubungan antara ontologi dengan filsafat pendidikan. Hubungan antara ontologi dengan pendidikan berisi mengenai hal-hal yang bersifat empiris serta mempelajari mengenai apa yang ingin diketahui dan objek apa yang diteliti oleh ilmu. Ontologi filsafat menurut beberapa aliran dalam memahami ontologi dapat dikemukakan pandangan-pandangan terhadap pokok pikiran di dalam ontologi. Pokok pikiran atau aliran ontologi diantaranya ialah monoisme, dualisme, pluralisme, nihilisme, agnotisme, materialisme, eksistensi Tuhan. Pendidikan dalam tinjauan ontologis. Dalam konteks ini, ontologi berusaha menelaah dan mencari hakikat dan hakikat manusia. Dilihat dari segi tersebut, sudah jelas bahwa hakikat pendidikan atau ontologi hakikat pendidikan berakar dari kehidupan manusia berkenaan dengan proses berpikir. Ruang lingkup kajian ontologi dalam pendidikan, khususnya dalam bidang pendidikan, mengkaji tentang hakikat pendidikan dan hakikat manusia. Yang selanjutnya yaitu epistemologi pendidikan. Pengertian epistemologi yakni suatu cabang filsafat yang mengkaji secara mendalam dan radikal tentang asal mula pengetahuan, struktur, metode, dan validitas pengetahuan. Sumber pendidikan epistemologi yaitu panca indera, otoritas, akal, pikiran, intuisi, dan wahyu. Metode pendidikan epistemologi yakni metode empirisme, rasionalisme, dan intuisionisme. Yang selanjutnya yaitu aksiologi pendidikan. Pengertian aksiologi yaitu sebuah cabang filsafat yang membicarakan tentang orientasi atau nilai suatu kehidupan. Macam-macam nilai, yakni Brubacher membedakan nilai menjadi dua, yaitu nilai intrinsik dan nilai instrumental. Nilai dalam pendidikan terdapat dua jenis nilai, yaitu nilai etika yang berkaitan dengan moral dan nilai estetika yang berkaitan dengan keindahan. Karakteristik dan tingkatan nilai. Ada beberapa karakteristik nilai yang berkaitan dengan teori ini, diantaranya objektif atau subjektif dan absolut atau perubahan. Pada kenyataannya, nilai ada yang lebih tinggi dan lebih rendah. Ada 4 tingkatan nilai. Yang pertama, nilai kenikmatan, nilai kehidupan, nilai spiritual, dan yang terakhir adalah nilai kerohanian. Pengertian aksiologi sebagai cabang filsafat yakni cabang filsafat
yang menganalisis tentang hakikat nilai yang mencakup nilai-nilai kebenaran, keindahan, kebaikan, dan religius. Bab yang selanjutnya yaitu dasar filsafat pendidikan di Indonesia. Pancasila sebagai ideologi bangsa. Nilai-nilai dalam Pancasila dijadikan sebagai cita-cita normatif dari penyelenggaraan bernegara di Indonesia. Nilai-nilai dalam Pancasila merupakan nilai yang telah disepakati bersama oleh karenanya terjadi salah satu sarana untuk menyatukan masyarakat di Indonesia. Filsafat pendidikan Pancasila dalam tinjauan ontologi, epistemologi, dan aksiologi pendidikan. Dari segi ontologi, Pancasila sebagai filsafat yang abstrak, umum, dan universal sebagai pengertian pokok yang dipergunakan untuk merumuskan masing-masing sila. Dari segi epistemologi, kita dapat menentukan tujuan-tujuan yang akan dicapai demi meningkatkan ketenangan dan kesejahteraan hidup, pergaulan, dan berwarga negara. Dari segi aksiologi, bidang filsafat yang menyelidiki nilai-nilai Pancasila sebagai pandangan hidup dan dasar negara telah memiliki nilai-nilai ketuhanan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Keselarasan tujuan negara dengan tujuan pendidikan. Salah satu tujuan negara dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk mewujudkannya berarti kita melalui bidang pendidikan. Yang selanjutnya yaitu filsafat pendidikan tradisional. Ada 3 filsafat pendidikan, yakni filsafat idealisme, filsafat realisme, filsafat neoklasisme. Filsafat idealisme yaitu salah satu aliran filsafat pendidikan yang berpaham bahwa pengetahuan dan kebenaran tertinggi adalah ide. Filsafat pendidikan realisme yaitu juga dinamakan spiritualisme. Idealisme berarti serba cita, sedang spiritualisme berarti serba roh. Filsafat pendidikan neoklasisme yaitu rasionalisme atau paham yang telah mengutamakan kemampuan akal daripada emosi atau batin. Perbandingan filsafat pendidikan idealisme, realisme, dan neoklasisme ditinjau dari ontologi, epistemologi, dan aksiologi pendidikan, yakni aspek realitas yang dijangkau teori dari ilmu pendidikan melalui pengalaman panca indera, yaitu dunia pengalaman manusia secara empiris. Objek material ilmu pendidikan adalah manusia seutuhnya. Manusia yang lengkap aspek kepribadiannya. Yang selanjutnya yaitu filsafat pendidikan modern. Dalam filsafat ini ada 2 cabang filsafat, yaitu filsafat pendidikan pragmatis dan filsafat pendidikan eksistensialisme. Pragmatis adalah aliran yang memandang bahwa benar tidaknya suatu ucapan, dalil, atau teoris semata-mata bergantung pada berfaedah atau tidaknya ucapan tersebut. Filsafat pendidikan eksistensialisme merupakan filsafat yang secara khusus mendeskripsikan eksistensial dan pengalaman manusia dengan metodologi fenomenal atau cara manusia berada. Perbandingan filsafat kedua ini ditinjau dari ontologi, epistemologi, dan aksiologi pendidikan. Secara ontologi, filsafat pendidikan modern berarti ilmu hakikat yang menyelidiki alam nyata dan bagaimana keadaan yang sebenarnya.
apakah hakikat itu dibalik alam nyata itu. Secara epistemologi, filsafat pendidikan modern adalah pengetahuan yang berusaha menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti apakah pengetahuan, cara manusia memperoleh dan menangkap pengetahuan, dan jenis-jenis pengetahuan. Sedangkan secara aksiologis, filsafat pendidikan modern merupakan suatu pendidikan yang menguji dan mengintegrasikan semua nilai tersebut dalam kehidupan manusia. Filsafat pendidikan kontemporer yang pertama. Filsafat pendidikan kontemporer pertama itu ada 3 cabang pendidikan filsafat. Ya, pertama progresivisme, humanisme, dan perennialisme. Perbandingan filsafat ketiga ini ditinjau dari ontologi, epistemologi, dan aksiologis pendidikan, yakni dari ontologi atau hakikat pendidikan. Filsafat progresisme lebih bergerak pada perubahan dan kemajuan pendidikan. Dari epistemologi atau sumber asal-usul pendidikan, metode membangun unsur-unsur pendidikan dari sudut itu. Filsafat progresisme bersumber dari hasil karya para pemilik yang menjadi tokoh dalam filsafat. Dalam aksiologi pendidikan atau kegunaan pendidikan, dari progresivisme sangat jelas arti kata ini, yaitu progresisme berguna untuk mengajukan pendidikan. Yaitu yang selanjutnya filsafat pendidikan kontemporer yang kedua, yakni ada 3 cabang filsafat pendidikan. Yang pertama esensialisme, rekonstruksionisme, dan yang terakhir behaviorisme. Perbandingan filsafat ketiga ini ditinjau dari ontologi, epistemologi, dan aksiologi pendidikan, yaitu esensialisme merupakan salah satu aliran psikologi yang meyakini bahwa untuk mengkaji perilaku individu harus dilakukan terhadap setiap aktivitas individu yang dapat diamati, bukan pada peristiwa hipotesis yang terjadi dalam dari diri individu. Rekonstruksionisme seringkali diartikan sebagai rekonstruksi sosial, merupakan perkembangan dari filsafat pendidikan progresivisme. Rekonstruksionalisme menganggap progresivisme belum cukup jauh berusaha memperbaiki masyarakat. Sedangkan behaviorisme seiring tersebut dengan aliran perilaku yang merupakan filosofi dalam psikologi yang menganggap bahwa semua yang dilakukan organisme dapat dan harus dianggap sebagai perilaku. Bab yang terakhir yaitu pemikiran pendidikan Ivan Illich. Biografi Ivan yaitu ia dilahirkan di Wina pada tahun 1926. Ia adalah tokoh pendidikan yang sangat kontroversial dengan ide-ide pembebasan tentang persekolahan, sehingga dikelompokkan sebagai pemikir humanis radikal. Ia meninggal pada tanggal 2 Desember 2002. Kritik terhadap gagasan pendidikan Ivan yaitu sekolah dalam pandangan Ivan adalah lembaga pendidikan yang membagi masyarakat ke dalam kelas-kelas sosial yang sangat tidak egaliter lagi diskriminatif. Sekolah dianggap sebagai lembaga pendidikan dalam era industri yang telah menjadi sedemikian mekanistik namun memperkurus kemanusiaan. Pendidikan yang berguna adalah pendidikan yang menyadari bahwa sikap kritis terhadap dunia
dan kemudian mengarahkan perubahannya. Dalam menghadapi dunia pendidikan diarahkan tidak hanya pada kemampuan retorika yang bersifat verbal, akan tetapi juga mengarahkan kepada pendidikan kelakuan yang bertumbuh pada kemampuan profesional. Relevansi pemikiran terhadap pendidikan di Indonesia. Untuk memahami ide gagasan Illich ini, kita harus berpikir sesuai dengan konteks zaman. Disadari atau tidaknya, bahwa kondisi yang melatar belakangi gagasan Illich ini tidak mungkin semuanya cocok dengan konteks kekinian di Indonesia. Artinya, kita harus memahami gagasan tersebut harus fair. Tidak semua pemikiran itu relevan dengan konteks kekinian.